Selamat siang, sahabat youtuber bawah. Kali ini saya bersama Ketua PWI Kabupaten Sumbawa. Saya akan menjawab eh, apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman setia saya. Akan dijawab langsung oleh beliau Ketua PWI. Konten mungkin abang bisa kenalkan diri sama saya. Saya Zendir, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Sumbawa yang baru dilantik tahun kemarin setelah melalui musyawarah cabang PDIP Kabupaten Sumbawa terpilih secara voting. Saya melanjutkan kepemimpinan Bapak Jamal Hussein yang merupakan Ketua PWI ketiga setelah sebelumnya beberapa tahun silam Ketua PWI pertama adalah Pak Samsudin, wartawan Baripos, yang digantikan oleh Pak Abi Kamarudin, wartawan Opopos yang sekarang menjadi wartawan Radar Sumbawa. Dan setelah itu Pak Jamal Hussein, pimpinan media cetak, media online Tribun Sumbawa yang kini sudah berubah menjadi media Anugerah Media. Nah, PWI merupakan organisasi profesi dan PWI itu lahir bertepatan tanggal 9 Februari 1946 dan merupakan organisasi wartawan tertua di Indonesia. Dan hari lahir PWI itulah dijadikan sebagai hari lahir pers yang setiap tanggal 9 Februari kita rayakan, yang diikuti dengan hari puncaknya itu HPN, dan sebelum HPN itu digelar juga ada kegiatan-kegiatan yang salah satunya adalah pekan olahraga wartawan nasional. Itu mungkin sekedar jelas dan sampai gimana sih Bang prosesnya menjadi wartawan Anda, jurnalis Anda? Karena ini sahabat youtuber saya ini penasaran gitu Bang dengan apa namanya pertanyaan-pertanyaan itu. Mungkin bisa dijelaskan ya. awal dari awal. Jadi mungkin saya jelaskan awal keberadaan media di Sumbawa ini, yaitu sekitar tahun 1999 kalau tidak salah, dan media pertama di Sumbawa ini adalah Sumba Express. Dan kemudian muncul media cetak lokal ya, Gaung TV. Dan saya bergabung di Gaung TV itu sekitar tahun 2001. Kalau dihitung sekarang berarti sudah 21 tahun saya berprofesi sebagai jurnalis. Nah, terus terang kami sebagian besar di Gaung itu tidak memiliki background jurnalis. Jadi kami dari nol, kami ikut bergabung untuk membesarkan Gaung saat itu dengan ilmu yang sangat terbatas, ilmu jurnalis ya yang sangat terbatas. Nah, untuk menjadikan jurnalis yang handal, yang pertama itu kami harus banyak belajar, kami harus banyak referensi, dan paling penting adalah kerja keras. Karena kerja keras itu melahirkan produktivitas. Dulu banyak berita berarti banyak informasi yang bisa kita sampaikan. Nah, dari situ kita banyak belajar. Ya tentunya belajar itu juga bukan dari pribadi kita, tapi dari kritikan-kritikan dan masukan-masukan dari para pembaca, bahwa berita informasi yang kami sampaikan itu ada kekeliruan, ada kekurangan, bahkan ada yang belum akurat. Nah, di situ kita belajar bahwa untuk membuat berita yang baik itu ternyata juga bisa masukan dari para pembaca. Di samping kita juga perlu mengupgrade diri dengan bacaan-bacaan atau buku-buku
yang menjadi referensi kita sebagai seorang jurnalis. Apakah ada langkah-langkah semacam rumus atau tidak salah 5 ya? Ya, Itu apakah wajib diterapkan? Bagaimana ya? ya. Jadi semua orang itu bisa menulis berita apabila apa yang ditulis itu sudah memenuhi unsur 5W plus 1 ada. Wajib. Wajib. Nah, tapi tidak semua orang bisa membuat berita yang memiliki nilai jual. Itu bedanya. Jadi kalau hanya kita sekedar untuk memberitakan memenuhi unsur 5W plus 1 H itu, nah itu sudah dikatakan sebuah berita. Jadi informasi yang dinyatakan lengkap. Nah, tapi bagaimana informasi itu memiliki nilai jual yang sangat diminati atau dicari oleh para pembaca, dan itu yang harus kita mengupgrade diri melalui berbagai pelatihan-pelatihan. Jadi teman-teman jurnalis Sumbawa itu sudah banyak mengikuti pelatihan-pelatihan dasar, pelatihan-pelatihan bersifat kajian, bahkan pelatihan jurnalistik yang sudah di tingkat pertama. Seperti apa pelatihan Ya, jenis pelatihannya ini yang pertama pelatihan menulis. Nah, ternyata menulis ini tidak segampang apa yang kita kira, karena kita juga harus mempelajari tata bahasa. Nah, banyak teman-teman yang asal menulis yang tidak bisa membedakan mana kalimat langsung dan tidak langsung. Misalnya kalimat langsung itu kan merupakan perkataan dari narasumber yang kita kutip. Namun banyak juga teman-teman yang menulis di dalam berita itu yang menganggap bahwa kalimat langsung dan tidak langsung itu sama. Kemudian yang kedua, di situ juga ada imbuhan di ke dari. Nah, terkadang teman-teman tidak bisa membedakan mana di yang disambung, mana di yang dipisah. Nah, di situ terus yang kedua, mana huruf kecil dan mana huruf besar. Dan di situ kita terus belajar. Memang kita manusia terkadang karena kita cepat membuat berita, banyak ada huruf yang tertinggal, bahkan ada kalimat yang terputus. Artinya itu bisa dikatakan tidak masuk di dalam rumus melalui peserta. Ya, itulah kekeliruan. Nah, sehingga terkadang kekeliruan juga itu ada yang bersifat fatal dan ada yang bersifat biasa. Nah, terkadang bersifat fatal itu kita masih diberikan ruang berdasarkan kode etik jurnalistik itu mengoreksi, untuk meralat berita, bahkan mencabut berita itu. Nah, di situ kita diajarkan tentang itu juga. Nah, kenapa kita harus belajar tentang kode etik yang menjadi panduan kita, yang menjadi kitab suci wartawan? Yang pertama itu agar informasi yang kita sampaikan itu benar-benar akurat, agar informasi yang kita sampaikan itu memiliki independensi, terus dan agar informasi yang kita sampaikan itu tidak berdampak hukum. Nah, ini yang paling penting, tidak berdampak hukum. Dan terus terang, seandainya masyarakat sangat paham tentang undang-undang pers, maka banyak teman hasil tulisan atau produk jurnalistik teman-teman itu yang bisa dipersengketakan, Nah, inilah pentingnya kita memiliki banyak wawasan dan ilmu kita. Harus. Dan salah satu ya sebagai program pertama saya pada saat menjadi ketua PWI adalah bagaimana melahirkan wartawan yang berkompeten. Ya, salah satunya adalah dengan mengikutkan mereka uji kompetensi wartawan. Dan itu wajib dilaksanakan Ya, berdasarkan undang-undang pers itu wajib. Namun memang untuk menjadi wartawan berkompeten itu saat ini dilakukan secara bertahap.
Yang pertama karena memang dewan ini kan dewan pers yang menyelenggarakan, jadi bukan organisasi pers, tapi dewan pers. Dewan pers. Ya, organisasi persnya hanya mengajukan, mengusulkan wartawan untuk ikut di dalam program itu. Jadi dewan pers, kenapa tidak dilakukan secara masif, tapi dilakukan secara bertahap? Karena memang sumber daya manusia di dewan pers itu masih terbatas. Jadi mereka jumlahnya sedikit, tapi cakupannya luas. Salah satu contoh, tim asesor kita di NTB ini baru tahun kemarin, baru tahun 2022 ini baru ada dua, dan di Bali itu ada 2, dan di Jawa yang lumayan banyak. Nah, ada salah satu senior kita sudah mengikuti uji asesor, yaitu Pak Jamhur. Asesor yang akan yang akan menguji kita, ya menguji kita dalam mengikuti kompetisi. Apakah layak kita disebut sebagai wartawan berkompeten atau tidak? Nah, jadi itulah yang menyebabkan banyak anggota kita yang sampai tahun kemarin itu belum memiliki sertifikasi uji kompetensi, karena memang keterbatasan tenaga asesor sumber daya di dewan pers. Tapi alhamdulillah kemarin pada saat kita gelar UKW di Kabupaten Sumbawa itu, kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan 6 bulan Juni kemarin, alhamdulillah 100% anggota kita yang berjumlah sekitar 40 orang sudah 100%, ada 40 orang sudah 100% mengantongi sertifikasi, sudah mengikuti uji kompetensi wartawan, dan alhamdulillah semuanya lulus. Nah, sebelum kita gelar di Kabupaten Sumbawa itu, kita mengirim secara bertahap anggota kita untuk mengikuti uji kompetensi baik di Bali, bahkan ada di Jakarta, dan yang sering kita ikuti itu ada di Mataram. Namun jumlah yang kita kirim itu terbatas karena memang kuota untuk NTB itu sangat terbatas juga, sehingga jatah kita untuk Sumbawa itu paling banyak itu setiap ada uji kompetensi di luar daerah itu yang kita kirim paling banyak itu ada 4 dan 5 orang. Ada berapa sih Bang anggota DWI? Ada sekitar 40 orang. 40 orang. Ya. Jadi sebelum kita gelar di Kabupaten Sumbawa itu ada sekitar 50% yang sudah bersertifikasi, dan sisanya kita tuntaskan pada saat kita menggelar uji kompetensi wartawan di Kabupaten Sumbawa. Karena kalau kita sebagai tuan rumah, maka kuota kita bisa lebih banyak. Ya. Nah, untuk diketahui juga bahwa di Kabupaten Sumbawa ini ada 3 organisasi pers yang menjadi konstituen Dewan Pers. 3 organisasi profesi, 1 organisasi perusahaan. Organisasi profesi itu yang pertama PWI, yang kedua itu AJI, Aliansi Jurnalis Indonesia, tapi mereka belum punya sekretariat di sini. Mereka ada 2 orang. Terus yang ketiga itu IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, seperti teman-teman TV One, Metro, SCTV. Nah, itu merupakan organisasi profesi yang menjadi konstituen Dewan Pers. Dan satu lagi organisasi perusahaan, yaitu SMSI, Serikat Media Civil Indonesia, yang ketuanya adalah Pak Jamhur. Ini Bang, ada yang menarik nih Bang. Kita bicara terkait dengan organisasi Bang. Ya. Ada berapa sih Bang organisasi wartawan yang ada di wilayah Indonesia? Artinya itu kan yang tadi disebutkan Abang dia Dewan Pers ya Bang. Ada nggak selain daripada itu? Saya yang berpengalaman. Ya, saya tidak bisa menghafal ya, namun saya yakin ada. Jelas ada ya. Ada organisasi pers. Organisasi pers siapapun bisa membuat organisasi pers. Hanya membedakan apakah dia menjadi konstituen atau tidak. Banyak juga yang Artinya harus memenuhi persyaratan. tidak ada persyaratan khusus yang memang
ditetapkan oleh Dewan Pers yang lalu dipenuhi oleh sebuah organisasi pers untuk mengajukan diri menjadi konstituen. Jadi ya boleh dikatakan cukup berat lah. Misalnya SMSI, organisasi perusahaan itu ya. Jadi saya juga tergabung di situ. Perusahaan-perusahaan kami bergabung, perusahaan-perusahaan pers yang bergabung di situ. Jadi yang pertama itu harus dia berbentuk PT, bukan berbentuk CV. Dan PT-nya juga harus spesifik tentang yang berkaitan sama pengelolaan pers. Jadi tidak sembarang. Misalnya ada PT tapi bercampur baur dengan pengerjaan konstruksi, itu tidak bisa. Nah, cuma sekarang di dalam undang-undang pers itu harus berbadan hukum. Nah, bahasa berbadan hukum menurut versi Dewan Pers adalah berbentuk PT, yayasan, dan koperasi. Sedangkan yang berbadan usaha itu adalah seperti itu. Bang, kira-kira bagaimana nih Bang? Cara Bang juga karena kita melihat ya Bang, banyak orang di luar daripada organisasi wartawan atau jurnalis yang tidak termasuk dalam organisasi, dan bahkan itu dimanfaatkan untuk apa namanya yang bisa dikatakan memeras seperti itu. Nah, langkah Abang untuk menanggapi hal tersebut bagaimana? Ya, yang pertama itu kami mengurus anggota kami. Ya memang banyak beberapa sumber itu yang menghubungi kami karena mereka menganggap semua wartawan itu adalah bagian dari PBI. Sementara organisasi pers ini bukan PBI sendiri. Nah, kami hanya bisa menertibkan anggota kami. Nah, kenapa kami menggelar Mukawi? Kami menggelar Mukawi ini hanya untuk menjadi pembeda dari dari wartawan yang tidak bergabung. Nah, sepanjang itu merugikan narasumber punya hak untuk melakukan langkah-langkah hukum atau langkah-langkah yang memang mekanismenya yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Kalau apa sih Bang, misalnya langkah-langkah hukumnya biar sahabat juga tahu gitu Bang? Ya, langkah-langkah hukumnya misalnya ada pemberitaan yang tidak sesuai kode etik jurnalistik. Misalnya berita itu tidak artinya tidak proper menurut saya, tidak ada konfirmasi kepada pihak yang dituding dalam acara, dan itu masyarakat bisa mempersoalkan itu. Nah, dia mempersoalkan yang pertama itu sudah diatur di dalam undang-undang pers melalui kode etik jurnalistik itu memberikan hak jawab. Jadi ada ruang yang diberikan khusus oleh undang-undang pers itu untuk memberikan kesempatan kepada pihak itu untuk menyampaikan informasi dari versinya dia, dan itu wajib media bersangkutan itu untuk memuat hak jawab itu. Wajib hukumnya seperti itu. Nah, terus yang kedua, jika merasa tidak puas, maka ada mekanismenya, dia bisa mengajukan keberatan ke Dewan Pers. Nanti Dewan Pers itu akan mengeluarkan rekomendasi apakah itu diselesaikan oleh Dewan Pers. Kalau tidak bisa selesai itu, atau Dewan Pers menilai bahwa persoalan itu bisa kerana hukum, maka Dewan Pers akan merekomendasikan persoalan itu kerana hukum. Nah, ini pentingnya organisasi pers ini menjadi konstituen Dewan Pers. Nah, apabila tidak menjadi konstituen Dewan Pers, maka pers akan mengeluarkan rekomendasi bahwa dia bukan bagian dari kantor. Nah, ini yang berbahaya. Ini kalau boleh saya nanya nih Bang, apakah tidak ada semacam apakah ketua ini Bang, semacam edukasi atau merangkul apa namanya, ya tidak semacam
wartawan ini ya terbiasa ya harus tidak ada Ya. Jadi yang pertama itu PWI itu adalah organisasi yang bersifat terbuka. Siapapun bisa masuk, yang dia berfungsi sebagai wartawan. Dan cuma ada persyaratan khusus, karena memang kami pada saat kami mengikuti uji kompetensi wartawan, kami diwanti-wanti agar persyaratan itu diperketat. Untuk menjadi anggota PWI, dia harus juga mengikuti uji kompetensi wartawan. Ya. Nah, diperkuat dengan kesepakatan aturan internal kita di organisasi. Setelah mereka mengantongi itu, maka ada semacam uji coba selama 2 tahun. Ya, untuk kita melihat apakah memang apa yang dijalankan itu benar-benar mengacu pada kode etik. Jadi kita tidak melarang siapapun untuk masuk, yang penting dia bisa memenuhi persyaratan. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mengikuti uji kompetensi wartawan? Untuk mengikuti uji kompetensi wartawan itu adalah kewajiban dari perusahaan pers di mana tempat wartawan bekerja. Perusahaan pers itu dia bisa mengirim menggunakan anggarannya dia, karena memang kewajiban dari perusahaan itu. Di samping ada anggaran khusus disediakan oleh Dewan Pers, biasa terprogram itu. Misal Dewan Pers tahun 2022 itu menggelar uji kompetensi itu di beberapa tempat, beberapa kali. Nah, di situ kita diberikan kuota. Kuota itu diberikan oleh Dewan Pers kepada organisasi yang menjadi konstituen Dewan Pers. Ada juga digelar oleh perusahaan pers itu sendiri. Misalnya kayak seperti Antara itu menggelar uji kompetensi wartawan, mereka memberikan kesempatan kepada organisasi pers manapun untuk mendaftarkan wartawannya untuk mengikuti uji kompetensi. Nah, jadi tinggal perusahaan pers itu atau wartawan bersangkutan untuk peka terhadap informasi di mana sih uji kompetensi itu digelar. Nah, saya dengar informasi tahun ini rencananya itu ada di Dompu dan di Bima. Nah, tapi kami belum tahu. Itu tiap tahun berapa kali diselenggarakan? Kalau diselenggarakan itu saya juga belum tahu ya. Dewan Pers itu berdasarkan anggaran yang ada, biasanya tahun-tahun kemarin itu biasa sampai 4-5 kali dalam setahun. Ya, Tidak betul. tapi itu bisa digelar secara mandiri. Seperti PWI kemarin itu kita gelar secara mandiri. Jadi kita menggelar, namun tetap juga kita berkoordinasi dengan PWI provinsi dan PWI pusat. Karena proses administrasi untuk kita lengkap persyaratan uji kompetensi itu harus sepengetahuan organisasi kita secara vertikal. Karena mereka nanti berurusan dengan Dewan Pers. Nah, di Dewan Pers itu untuk menjadi peserta pun kita dicek perusahaan kita sudah berbentuk PT enggak? Apakah PT itu memenuhi apa ditetapkan oleh Undang-Undang Pers apa tidak? Nah, di situ kita bisa menjadi peserta, bisa tidak. Dari seleksi administrasi itu kita bisa digugurkan. Ini salah satu di Bima ada dikirim 8 orang, tapi yang bisa lolos hanya 7 orang, yang 1 orang belum bisa memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratannya, satu saja persyaratannya yang tidak bisa dipenuhi, karena perusahaannya dia belum memenuhi apa yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pers. Yang pertama, karena di dalam perusahaan itu masih ada kegiatan lain selain kegiatan yang berkaitan sama pers sendiri. Nah, di situ. Jadi dari proses seleksi administrasi itu kita bisa digugurkan. Nah, peserta yang sudah menjadi peserta UKW kemarin itu adalah orang-orang yang sudah lolos seleksi administrasi, baik seleksi wartawan yang bersangkutan maupun administrasi perusahaan tempat dia bernaung. Seperti itu. Jadi teman-teman silakan aja, cuma itulah harus memenuhi persyaratan. Ya, karena memang di sana tidak ada senior junior kompetensi itu. Jadi kompetensi itu hanya menyegarkan kembali, merefresh kembali apakah yang kita lakukan itu sesuai enggak dengan Undang-Undang Pers itu. Jadi dia hanya menyegarkan kembali, merefresh kembali.
apakah yang kita lakukan itu sesuai nggak apa tidak. Nah, contohnya kemarin Pak Agus Sofyan Hutar, pimpinan redaksi Gaung NTB, Ya. beliau itu adalah wartawan yang cukup senior, wartawan yang paling lama dari kami. Nah, tapi sepanjang belum mengisi UKW, sepanjang itu pula nama beliau tidak tercatat di dalam website Dewan Pers itu. Makanya beliau mengikuti uji kompetensi kemarin karena memang itu merupakan amanat dari Undang-Undang Pers, termasuk ketentuan yang di dalam Dewan Pers. Seperti itu Bang Rijal. Nah, sahabat youtuber ya sudah dengarkan jadi langsung dari ketua BPI abang saya memang kita mengarah ke rumah lain bagaimana tanggapan abang ketua BPI dengan yang baru kira status dari R akun R ya bagaimana Maksudnya berkaitan dengan LSM ya yang sempat ya viral. sempat kira ya. Jadi saya juga sudah membaca, melihat kalau dari kacamata kami ya, bahwa apa yang diposting oleh FR itu tidak ada kaitan dengan profesinya dia sebagai seorang jurnalis. Dia merupakan postboker dan seorang netizen, atau boleh dikatakan warganet lah. Nah, yang dikatakan jurnalis apabila yang ditulis itu merupakan produk jurnalistik. Nah, sekarang kita lihat apakah yang ditulis itu produk jurnalistik apa tidak. Nah, kalau tidak berarti dia tidak ada kaitannya dengan dia sebagai seorang jurnalis, tapi benar-benar dia sebagai seorang warga net. Kalau berkaitan sama dari sisi hukum, saya juga bukan orang hukum, tapi kita bisa menilai yaitu hak dari LSM untuk menempuh upaya hukum. Yang mungkin ada pemahaman mereka yang menganggap bahwa status itu bertentangan hukum. Tapi kalau kita, ya saya tidak mau membela siapa-siapa, hanya ini adalah pemahaman pribadi saya bahwa tidak ada mengandung hukum. Mengenai ada ketersinggungan dari pihak lain itu tergantung cara pandang dia terhadap pemahaman dia atau cara pandang dia terhadap misalnya Mas FR. Terakhir nih bang, untuk harapannya nih bang, biar sahabat juga sekali tahu gitu bang, harapan ke depan BPI ini walaupun ada yang apa namanya belajar menjadi jurnalis itu bagaimana gitu bang? Ya ke depan ya kami juga sudah merencanakan program. Insya Allah tahun depan kita selenggarakan adalah pelatihan jurnalistik. Pelatihan jurnalistik itu tidak hanya di tataran internal kita berkaitan dengan peningkatan kapasitasnya, tapi juga pihak-pihak yang berada di luar kita, berada di luar BPI, bisa dari kalangan pelajar, bisa di kalangan mahasiswa maupun rekan-rekan jurnalis yang tidak bergabung di BPI. Dan di situ mungkin kita bisa menimba ilmu, kita bisa berbagi karena dalam menggelar kegiatan seperti itu kita akan mengundang pihak-pihak yang sangat berkompeten. Jadi teman-teman juga bisa ikut serta. Karena apa? Karena kita juga memiliki kewajiban agar ini merupakan tanggung jawab kita terhadap masyarakat agar karya jurnalistik yang kita hasilkan adalah karya jurnalistik yang berkualitas, yang bermanfaat bagi masyarakat, tentunya yang tidak berbau hoax, tidak berbau fitnah, dan tidak membuat berita bohong, dan juga tidak berdampak hukum. Oke, terima
Terima kasih Bang. Siap, terima kasih. Terima kasih sahabat youtuber saya. Panjang umur sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.